Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channel Subkultur. Kali ini kita akan membahas tentang Arema dan perjuangan Aremania terkait dualisme yang terjadi. Problematika dualisme dalam sepak bola Indonesia mengacu pada adanya dua organisasi yang mengklaim sebagai otoritas resmi dalam mengelola sepak bola di tingkat nasional. Ini menciptakan kebingungan, perselisihan, dan dampak negatif pada perkembangan sepak bola di negara ini. Dampak pada salah satu tim besar Jawa Timur yaitu Arema. Dualisme antara Arema FC dan Arema Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dalam sejarah klub sepak bola Indonesia, yang mana terkait dualisme menjadi problem internal juga pada fans Arema yaitu Aremania. Dualisme Arema bermula dari kisruh PSSI pada tahun 2011-2012 yang melahirkan dua liga berbeda, yaitu Indonesia Super League atau ISL dan Indonesia Premier League atau IPL. Arema FC memilih bermain di ISL, sedangkan Arema Indonesia di IPL. Kedua klub tersebut mengklaim sebagai penerus sah Arema yang didirikan pada tahun 1987. Tepat di tahun 2012, secara hukum pemilik Arema adalah Yayasan Arema, dan sejak 2015 Arema FC sudah resmi didaftarkan berbadan hukum baru dan mewarisi nama serta identitas klub yang telah dikenal luas di tingkat nasional. Mereka memilih untuk tetap bermarkas di Stadion Kanjuruhan, sebuah tempat yang kaya akan sejarah dan diakui sebagai home base Arema. Di sisi lain, Arema Indonesia tetap menjadi kebanggaan bagi sebagian Arema yang tidak sepakat dengan manajemen Arema FC. Mereka tetap setia pada warisan sejarah Arema Indonesia, serta memilih untuk mempertahankan identitas dan kebanggaan mereka sendiri. Meskipun kehadiran mereka di tingkat kompetisi nasional tidak sekuat Arema FC, loyalitas dan dedikasi mereka terhadap Arema Indonesia tetap tak tergoyahkan. Arema Indonesia adalah simbol perjuangan dan persatuan arek-arek Malang. Dengan ini menunjukkan bahwa sejarah dan kebanggaan adalah sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Dualisme menyebabkan perpecahan antara Aremania. Beberapa supporter mendukung Arema FC, sementara yang lain mendukung Arema Indonesia. Hal ini menciptakan konflik internal yang tentunya mengikis solidaritas dan persatuan di antara Aremania. Secara keseluruhan, dualisme Arema memberikan dampak negatif yang cukup besar pada Aremania, mengganggu kekompakan dan mengurangi kepercayaan serta dukungan terhadap tim kebanggaan warga Malang. Perbedaan legalitas dan kepemilikan. Kedua kubu memiliki badan hukum dan struktur kepemilikan yang berbeda. Proses hukum dan administratif untuk menggabungkan dua entitas yang berbeda ini memerlukan waktu dan kesepakatan banyak pihak. Karena banyak pihak yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda, termasuk manajemen, pemain, dan pihak-pihak lainnya, kepentingan ini seringkali berbenturan yang mempersulit penyatuan dualisme tersebut. Harapan Aremania untuk mengakhiri dualisme Arema bertujuan agar klub ini bisa kembali bersatu menjadi satu entitas yang solid dan kuat. Mereka berharap tidak ada lagi perpecahan yang bisa merugikan klub dan Aremania. Dengan harapan ini, Aremania menginginkan semua pihak terkait bisa duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan yang ada demi masa depan yang lebih baik untuk Arema. Saya perwakilan dari Aremania Noise mengawal kasus Kanjuruhan dan senantiasa membersamai keluarga korban. Di tengah dualisme yang terjadi dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2022, Arema FC menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah pertandingan berakhir dengan kekalahan tim tuan rumah Arema FC,
2, 3 dari Persebaya Surabaya, membuat ribuan penonton memasuki lapangan untuk memprotes hasil pertandingan. Kemudian pihak keamanan menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa yang menyebabkan kepanikan besar. Akibat dari penggunaan gas air mata di stadion yang tertutup, banyak penonton yang mengalami sesak nafas dan kesulitan keluar dari stadion dengan pintu-pintunya yang sebagian besar tertutup dan sulit diakses. Hal ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan cedera, dengan total korban jiwa yang dilaporkan mencapai 130 orang. Ini menjadikan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kelam sepak bola. Tragedi ini memicu reaksi keras serta duka yang mendalam di Indonesia dan seluruh dunia. Banyak yang mempertanyakan prosedur pengamanan dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Pemerintah Indonesia dan FIFA menyatakan keprihatinan mereka dan berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Arema iku persaudaraan, persatuan, gak gelut-gelutan, gak koyo ngene iki. Aku sopo? Kalau duit 30.000 nang mae ketuku tiket Arema. Gak diolehi, Pak Dek. Nak kudu Aremania sejati ta aku. Aremania sejati ku gak ndek kene, Le. Tapi ndek kene. Dualisme yang terjadi dalam mendukung Arema mencerminkan kompleksitas dan perjuangan yang dihadapi oleh Aremania. Dua entitas yang saling mengklaim sebagai penerus sah Arema, yaitu Arema FC yang berkompetisi di Liga 1 dan Arema Indonesia yang berkompetisi di Liga 3, telah membagi pendukung Arema menjadi dua kubu. Di satu sisi Arema FC menikmati keberhasilannya bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, menarik sebagian Aremania untuk mendukung atas dasar prestasi dan eksposur yang lebih besar. Namun di sisi lain, Arema Indonesia dipandang oleh sebagian Aremania sebagai penerus yang sah dari warisan sejarah yang panjang, membanggakan tradisi dan identitas tak tergantikan. Bagi sebagian Aremania yang tetap setia mendukung Arema Indonesia meskipun berkompetisi di Liga 3, kecintaan mereka tidak hanya terbatas pada prestasi di lapangan, tetapi lebih kepada nilai-nilai sejarah yang mereka percayai. Mereka menunjukkan dukungan mereka dengan hadir di stadion, aktif di media sosial, dan terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas yang menguatkan ikatan emosional mereka terhadap Arema Indonesia. Tentu saja, dualisme ini tidaklah tanpa tantangan. Aremania yang terbagi harus menavigasi perbedaan pandangan dan preferensi, tetapi mereka tetap mempertahankan semangat dan kesetiaan yang kuat terhadap Arema Indonesia, tidak peduli di kasta mana klub tersebut berada. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang identitas dan rasa bangga terhadap sejarah Arema yang mereka pelihara dengan penuh dedikasi. Dalam konteks ini, Aremania menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekedar mendukung klub sepak bola, tetapi juga menjaga dan pelindung warisan budaya dan sejarah klub kebanggaan mereka. Mereka berperan penting dalam mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Aremania, meskipun dihadapkan pada dualisme yang menantang. Konflik antara kedua entitas ini tidak hanya mencakup masalah kepemilikan dan manajemen, tetapi juga mempengaruhi budaya sepak bola di Malang. Meskipun dualisme ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, Arema FC tetap menjadi simbol utama dari identitas sepak bola Arema di tingkat nasional. Sementara Arema Indonesia tetap menjadi opsi bagi mereka yang memilih untuk mempertahankan pandangan dan menjaga warisan sejarah klub yang mereka cintai, Arema Indonesia.